Pagi siswa-siswi kami kelas 10. Pagi ini kita akan belajar matematika peminatan dengan topik fungsi eksponensial. Apa sih eksponensial tersebut? Eksponensial adalah istilah dalam matematika untuk menyatakan bilangan berpangkat. Contohnya 2 pangkat 3. Artinya apa? Artinya 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Contohnya selanjutnya 3 pangkat 2. Artinya apa? Artinya 3 dikali 3 sebanyak 2 kali. Atau secara umum kita dapat gambarkan A pangkat N. Artinya A dikali A sebanyak N kali. Baiklah, kita akan masuk ke subtopik persamaan eksponensial sederhana. Namun, sebelum memasuki persamaan eksponensial sederhana, anak-anak kami sekalian harus memahami sifat-sifat eksponensial. Nah, di sini kita akan memahami 8 sifat-sifat eksponensial. Yang pertama adalah A pangkat 0 sama dengan 1, dengan catatan A tidak sama dengan 0. Berarti, bilangan berapapun dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Contohnya, 2 pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. 3 pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Sifat yang kedua yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Contohnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 5. Dengan catatan bilangan pokoknya harus sama. Yang ketiga yaitu A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Contohnya 3 pangkat 5 per 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 5 dikurang 3. Dengan catatan bilangan pokoknya harus sama. Selanjutnya, sifat yang keempat yaitu X pangkat M dikali pangkat N sama dengan X pangkat M dikali N. 2 pangkat 3 dikali pangkat 2 artinya sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2. Sifat yang kelima, A pangkat N dikali Y pangkat N sama dengan A kali Y pangkat N. 2 pangkat 2 dikali 7 pangkat 2 sama dengan 2 kali 7 pangkat 2. Atau sifat yang keenam yaitu A per Y pangkat N sama dengan A pangkat N per Y pangkat N. Ketujuh yaitu A pangkat min N. Ingat, setiap bilangan apapun pangkat dengan min artinya sama dengan 1 per A pangkat N. Contohnya 2 pangkat min 3 artinya sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Yang terakhir, A pangkat M per N artinya sama dengan akar dari pangkat N A pangkat M. Contohnya 2 pangkat 3 per 4 artinya akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3. Oke, kita lanjut, kita masuk ke contoh soal dengan mengaplikasikan sifat-sifat eksponensial yang sebelumnya kita pelajari. Contoh soal yang pertama, hitunglah nilai dari 81 pangkat 3 per 4 dikali 3 pangkat min 2. Oke, langsung saja kita jawab. 81 pangkat 3 per 4 tadi kita pakai sifat apa? 81 itu berapa pangkat berapa yang bisa kita ubah? Ya, benar. 81 itu 3 pangkat 4. Berarti bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 4 dikali pangkat 3 per 4 dikali 3 pangkat min 2. Nah, selanjutnya kita pakai sifat eksponensial. Ingat, sifat eksponensial yang keempat, A pangkat M
dikali pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Berarti 3 pangkat 4 dikali pangkat 3/4 sama dengan 3 pangkat 4 dikali 3/4. Berarti hasilnya adalah 3 pangkat 3. Berarti sekarang sisanya 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat min 2. Ingat sifat yang kedua, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Berarti pada persoalan ini 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat min 2 sama dengan 3 pangkat 3 ditambah min 2. Berarti hasilnya sama dengan 3 pangkat 1 atau sama dengan 3. Oke, contoh yang kedua, hitunglah hasil dari akar pangkat 3 dari 8 dikali akar 4/4. Selanjutnya kita jawab. Ingat, 8 itu kita bisa ubah menjadi 2 pangkat berapa? Kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 3. Berarti sekarang kita ubah akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 dikali akar 4/4. Ingat, sifat yang ke-8 yaitu A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Berarti kita masukkan ke soal kita, yaitu akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 sama dengan bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3/3. Berarti sekarang kita ubah soal kita menjadi 4. Berarti 4 itu berapa pangkat berapa? Atau berapa kali berapa yang hasilnya 4? Ya, benar. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Sehingga kita memperoleh persamaan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 dikali akar kuadrat dari 2 kuadrat per 4. Ingat, sifat kita yang ke-8 yaitu A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Berarti kita dapat aplikasikan sifat ini ke soal kita atau ke persamaan terakhir kita, sehingga kita dapat mengubahnya menjadi 2 pangkat 3/3 dikali 2 pangkat 2/2 per 4. Oke, 3/3 hasilnya 1, 2/2 hasilnya 1. Sehingga sekarang kita peroleh 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 1/4. Sehingga kita dapat hasil akhirnya adalah 4/4 atau sama dengan 1. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak kami sekalian dapat memahaminya. Dan jangan lupa dicatat apa yang perlu dicatat. Dan kalau ada yang tidak dimengerti, boleh hubungi saya langsung. Selamat pagi anak-anak.